Memeriksa perkara perdata gugatan sederhana nomor 6-G-S-2022-PN Mataram segera dimulai. Hakim tunggal memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara perdata gugatan sederhana dengan nomor register 6-PDT-G-S-2022-PN antara Khairul Nisa selaku penggugat melawan Afinda Margareta selaku tergugat 1 dan Diah Ayu Amarta selaku tergugat 2 pada hari ini Rabu 2 Februari 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi semuanya. Terlebih dahulu saya akan memeriksa identitas para pihak. Silakan dari pihak penggugat terlebih dahulu. Selamat pagi Yang Mulia, saya Khairul Nisa, umur 61 tahun, pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Gili Gede, Karangbaru, Mataram. Kami bertiga adalah kuasa hukum dari penggugat berdasarkan surat kuasa nomor 02-ASP-SK Wan Prestasi _1-2022 tertanggal 28 Januari 2022. Saya Dian Prasojo SHMH. Saya Adi Nugroho SHMH Yang Mulia. Saya Riki Tobak Matahari SHMH Yang Mulia dari kantor hukum Dian dan rekan. Baik, silakan bawa ke depan surat kuasa asli beserta kartu advokat yang masih berlaku. Sekarang untuk pihak tergugat di sini yang hadir siapa saja? Saya Diah Ayu Amarta Yang Mulia selaku tergugat 2. Pekerjaan saya wira swasta. Tempat tinggal saya di Jalan Gili Gede, Karangbaru. Baik, untuk tergugat 1 atas nama Afinda Margareta, apakah hadir atau diwakili? Saya Afinda Margareta selaku tergugat 1 hadir yang mulia. Namun izin menjelaskan, saat ini rumah saya di Jalan Raden Ajeng Kartini sudah kosong karena saya berpindah-pindah kerja dan tidak menetap lagi di Mataram. Baik, para pihak sekalian, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 2 tahun 2015 yang telah diubah dengan Perma nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, sebelum perkara ini dilanjutkan, hakim wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk meneliti apakah gugatan ini memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana atau tidak. Gugatan kami berdasarkan pada Akta Pengakuan Hutang nomor 21 tertanggal 9 September 2020 dengan sisa sengketa materi sebesar 75 juta, yang mana nilai ini di bawah batas maksimal yaitu 500 juta sebagaimana syarat Perma. Benar, nilainya memang masuk syarat, namun tim hukum penggugat, mari kita cermati ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2019. Di dalam gugatan Anda menarik 2 orang tergugat. Sifat kepentingan hukum tergugat 1 dan tergugat 2 di sini berbeda. Mohon izin meluruskan Yang Mulia. Tergugat 2 kami tarik karena tanah jaminan sertifikat SHM nomor 00849 adalah atas nama Diah Ayu Amarta selaku tergugat 2 Yang Mulia. Betul, tetapi dalam akta pengakuan hutang, yang berhutang adalah tergugat 1. Tergugat 2 bukan pihak dalam perjanjian hutang piutang tersebut, melainkan hanya pemilik tanah yang dijadikan jaminan oleh tergugat 1. Jadi, kepentingan hukumnya tidak sama. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 dalam gugatan sederhana, tergugat tidak boleh lebih dari 1 kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
Namun sengketa ini saling berkaitan erat yang mulia demi kelancaran eksekusi jaminan nantinya. Bisa dipahami, tetapi ini adalah hukum formil sengketa cepat, gugatan sederhana. Ditambah lagi, di dalam surat gugatan Anda sendiri tertulis jelas bahwa alamat tergugat 1. Saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Perma, tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Mengingat hasil pemeriksaan pendahuluan ini, maka berdasarkan pasal 11 ayat 3 Perma nomor 4 tahun 2019, hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana. Oleh sebab itu, hakim akan membacakan penetapan hari ini. Menyatakan gugatan penggugat bukan gugatan sederhana, memerintahkan panitera untuk mencoret perkara nomor 6/PDT-S/2022-PN MTR dalam register perkara, memerintahkan pengembalian sisa panjar perkara kepada penggugat, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp125.000. Perlu saya ingatkan, berdasarkan pasal 11 ayat 4, terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Pihak penggugat dipersilakan jika ingin mengajukan gugatan kembali melalui jalur gugatan perdata biasa. Apakah sudah cukup jelas? Ya, jelas Yang Mulia. Jelas Yang Mulia, kami menerima penetapan ini. Baik, panitera silakan catat perincian biayanya. Pendaftaran 30.000, biaya proses 75.000, redaksi 10.000 dan materai 10.000 dengan jumlah total 125.000. Baik, sudah dicatat Yang Mulia. Dengan demikian, sidang perkara nomor 6/PDT-S/2022-PN MTR dinyatakan selesai dan ditutup. Hakim tunggal akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.